Jadi terkadang pengambilan keputusan oleh suatu perusahaan itu diambil berdasarkan rasionalitas, di mana kognitif ini berdasarkan pemikiran manusia yang rasional dan objektif. Dengan adanya emosi dan perasaan atau prinsip subjektif itu dapat sedikit membantu dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini misalnya ada salah satu karyawan yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dikarenakan adanya masalah misalnya. Kalau dipikir secara rasional kan itu melanggar ya, tapi kalau kita mengambil keputusan berdasarkan subjektif, berdasarkan rasa perasaan empati dan simpati, berdasarkan emosi perasaan kita bisa mentolerir atas kesalahan karyawan tersebut. Jadi ada kalanya menggunakan emosi perasaan dalam mengambil keputusan itu menyebabkan kita bersikap lebih etis. Sumber emosi dan suasana hati itu merupakan indikator kita dalam mengendalikan suasana hati kita. Jadi sumber-sumber itu berasal dari 10 jenis. Jadi yang pertama itu dari kepribadian. Kepribadian orang yang berbeda-beda itu juga akan menyebabkan perubahan suasana hati yang berbeda-beda juga intensitasnya. Ada orang yang moodnya gampang berubah-ubah atau mood swings sering berubah. Ada juga orang yang selalu terlihat ceria, murah senyum, ramah, dan jarang menunjukkan ekspresi sedih atau kesalnya. Jadi kepribadian seseorang kan pasti berbeda-beda ya setiap orangnya. Ada yang suasana hatinya mudah berubah, ada yang suasana hatinya itu tidak mudah berubah. Jadi ada orang yang ceria, ada orang yang cenderung pendiam. Itu tergantung dari intensitas setiap orang dalam menunjukkan suasana hatinya. Yang kedua itu ada waktu dalam hari. Jadi kan waktu dalam hari itu ada 24 jam ya. Dalam 24 jam itu pasti ada saatnya orang itu ceria, ada saatnya orang itu menunjukkan afeksi negatif, ada saatnya orang itu menunjukkan afeksi positifnya. Biasanya untuk mengawali hari baru seperti pukul 6 pagi, pukul 7 pagi itu biasanya orang-orang semangat. Baru ketika sudah menjelang sore, menjelang malam, itu kan biasanya orang-orang mulai kelelahan, mulai ada masalah atau mulai capek karena telah beraktivitas seharian. Oleh karena itu, afeksi negatif itu biasanya dirasakan ketika malam hari. Lalu yang ketiga ada hari dalam minggu. Hari dalam minggu ini dalam satu minggu itu ada 7 hari, di mana 7 hari itu ada yang namanya hari aktif bekerja, dan ada yang namanya hari weekend, hari libur. Jadi biasanya orang itu mendapatkan afeksi positifnya ketika sudah menjelang weekend. Weekend itu biasanya Sabtu dan Minggu, di mana Sabtu dan Minggu itu orang-orang libur bekerja sehingga pikirannya lebih fresh, sedangkan afeksi negatif mulai dirasakan ketika mengawali hari Senin. Hari Senin di mana harus bekerja, harus berangkat pagi, harus sarapan pagi, harus beraktivitas seperti biasanya. Yang keempat itu ada cuaca. Cuaca itu berpengaruh juga kepada emosi dan suasana hati seseorang, tetapi tidak berpengaruh signifikan karena ada orang yang tidak masalah dengan apapun cuacanya, namun juga ada orang yang mood dan emosi suasana hatinya gampang berubah berdasarkan cuaca. Lalu yang kelima itu ada stres. Stres ini berpengaruh dalam emosi dan suasana hati karena apa? Karena stres itu dapat membuat orang menjadi lebih memiliki banyak pikiran. Stres itu dapat membuat orang menjadi kelelahan, menjadi sakit, bahkan menjadi banyak pikiran, dan itu dapat mempengaruhi emosi jiwanya. Sedangkan yang keenam itu ada aktivitas sosial, di mana aktivitas sosial itu juga berpengaruh terhadap emosi dan suasana hati seseorang. Aktivitas sosial formal itu seperti upacara, seperti rapat, seperti kuliah misalnya, seperti aktivitas formal yang kesannya itu kita pasif di dalamnya. Itu terkadang membosankan sehingga seseorang itu menunjukkan afeksi negatifnya seperti bosan dibandingkan dengan aktivitas sosial yang informal yang di dalamnya seperti berbelanja. Setiap orang dapat fresh ketika menghadirinya. Lalu yang ketujuh ada tidur. Tidur itu juga mempengaruhi emosi dan suasana hati seseorang. Dibandingkan dengan orang yang tidurnya cukup dan sehat-sehat saja, itu biasanya emosinya lebih tertata.
Yang kedelapan itu ada olahraga. Itu sangat berpengaruh sekali, di mana olahraga itu sangat berpengaruh juga bagi kesehatan seseorang. Orang yang sering berolahraga itu akan mendapatkan afeksi yang positif karena badan menjadi lebih segar, menjadi lebih sehat, menghirup udara segar, dan berinteraksi dengan alam. Yang kesembilan itu ada umur. Kebanyakan mayoritas orang yang sudah lanjut usia itu memiliki afeksi yang positif lebih banyak daripada orang-orang yang masih muda, karena orang-orang masih muda itu sering menunjukkan afeksi negatif. Karena apa? Karena bekerja, berkuliah, berwirausaha, ataupun melakukan aktivitas-aktivitas sosialnya itu pasti membutuhkan banyak pikiran dan tenaga. Lalu yang terakhir ada jenis kelamin. Jenis kelamin ini antara lain yaitu perempuan dan laki-laki, di mana pada dasarnya kan perempuan itu memiliki karakter yang lebih perasa daripada laki-laki. Biasanya perempuan itu lebih menunjukkan afeksi negatifnya daripada laki-laki. Kita mengharapkan dosen untuk berperilaku tegas, kita mengharapkan agar pelayan restoran itu ramah. Apa itu disonansi emosi? Disonansi emosi itu adalah suatu situasi di mana karyawan itu atau individu itu harus menunjukkan ekspresi yang berbeda dengan apa yang dirasakannya. Jadi seperti karyawan ya, kadang karyawan itu merasa sedang memiliki masalah internal, kadang ada yang membuatnya jengkel atau membuatnya tidak suka dengan salah satu individu yang lain, tetapi dua individu yang berbeda karakter dan berbeda pandangan tuh harus tetap bekerja dan harus tetap bertegur sapa. Lalu emosi pekerja itu apa? Emosi pekerja itu adalah ekspresi atau perasaan pekerja dalam memaksimalkan kinerjanya. Itu seperti harus bersikap ramah, harus bersikap murah senyum, terutama pada rekan kerja dan customer. Lalu juga ada yang namanya emosi yang dirasakan. Apa sih itu emosi yang dirasakan? Emosi yang dirasakan itu adalah emosi aktual dari karyawan itu sendiri. Lalu apa itu emosi yang ditampilkan? Emosi yang ditampilkan itu emosi yang ditampilkan itu adalah emosi yang berhubungan dengan simpati dan empati, seperti tenaga kesehatan yang harus bersikap empati kepada pasiennya. Itu adalah emosi yang ditampilkan. Lalu acting mendalam, dokter yang harus bersikap netral, terus habis itu juga acting permukaan itu adalah acting ketika kita itu menunjukkan ekspresi yang berbeda ketika bekerja. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak kita sukai dan namun kita itu harus tetap menunjukkan ekspresi yang ceria dan bahagia, itu adalah acting permukaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.